Pada suatu hari Yesus bersabda, "Domba-dombaku mendengar suaraku, aku mengenal mereka dan mereka mengikuti aku. Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Tidak seorang pun akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun. Tidak seorang pun dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu." Demikianlah sabda Tuhan. Para suster, oma dan opa, ibu bapak, anak-anak, saudara-saudari, umat beriman yang dikasihi Tuhan, sekali lagi selamat pagi dan selamat hari Minggu untuk kita semua. Semua baik-baik? Terima kasih banyak. Kita tanya dulu, ini ada uskup, ada suster, ada romo ini. Ada dari ujung ya, ada Suster Jesslyn, ada Suster Ona, ada Uskup Kristen ya, ada Romo Trio, ada Romo Rakai, ada Suster Laras, ada Romo Bagus, Suster Jasmine, mana senyumnya? Suster Navia, Suster Omang, mana senyumnya? Ya, Suster Tata, wah, rosarionya bagus ya. Yang baru dulu kita tanya dulu, Omang merasakan apa sekarang? Senang. Kenapa senang pakai pakaian suster? Jadi suster ya? Benar jadi suster ya? Janji ya? Bapak mamanya di mana mau jadi suster ini? Oke. Suster Tata, bagaimana perasaan ketika Suster Tara, bagaimana perasaannya pakai baju ini dari kerudungnya? Ini Suster Aka ini. Senang atau tidak senang? Senang. Kenapa senang? Jadi suster ya. Bapak mama ada di situ jadi suster. Sudah janji jangan berubah ya. Suster Navia, mana senyumnya? Senyum dulu dong, udah pakai bajunya cantik-cantik. Jadi guru, jadi suster atau jadi guru? Suster. Jadi suster. Tahun lalu jadi guru katanya. Tahun ini udah berubah. Oke. Suster Jasmine, mana senyum dulu? Jadi suster atau jadi polwan? Dokter. Oh ya, dokter hampir sama ya, seragamnya putih. Ini jubah kuning, ini kasula kuning, ini Romo Bagus. Romo Bagus merasakan apa pakai baju Romo ini? Sama ya bajunya? Senang. Senang. Jadi Romo. Benaran jadi Romo ya. Janji itu Bapak ada di sana tuh. Laras, jadi suster atau jadi apa? Suster. Kenapa mau jadi suster? Raka, tadi Bapak udah videoin. Jadi Romo atau jadi polisi? Dokter. Benaran jadi dokter.
Berarti Romo-Romo nanti yang suster Romo kalau berobat gratis ya. Oke, bagus. Trio jadi Romo, jadi polisi atau jadi pembalap? Pengusaha. Oh, jadi pengusaha karena Bapak punya usaha air minum. Oke, terima kasih. Nanti antar ke pastoran gratis ya. Oke. Kristen, jadi uskup atau jadi paus? Jadi fisikawan. Jadi fisikawan. Mau penelitian di mana? Saya mau seperti Nikola Tesla. Luar biasa, cita-citanya tinggi. Oh nah, jadi suster itu Bapak Mama ada di sana atau jadi dokter? Jadi suster. Dari dulu masih sama ya cita-citanya. Yang terakhir ini kalau dipanggil suster marah-marah ini. Jadi guru. Kenapa? Iya. Mau jadi guru seperti mamanya. Terima kasih banyak ya. Lalu ada calon suster, calon Romo di belakang. Hari ini mereka pakai baju suster, baju uskup, baju tidak ada ya baju bruder. Minggu panggilan kita doakan supaya ada yang jadi Romo dan jadi suster. Amin. Amin. Terima kasih banyak untuk pendampingnya. Ya. Terima kasih banyak yang sudah jadi janji jadi Romo ya Tuhan Yesus lihat. Oke. Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, Bapak Ibu masih ingat bacaan Injil minggu kemarin? Kalau tidak ingat pulang nanti baca lagi. Ya. Hari ini Yesus bilang aku gembala yang baik. Tidak ada seorang pun yang dapat mengambil mereka dari tanganku. Benar atau tidak? Tapi zaman sekarang ada satu hal yang telah merebut kita dari tengah keluarga kita, dari perhatian suami, istri, anak, orang tua, mertua, menantu, bahkan dari imam dan suster pun ada satu hal yang sangat mengekang kita dan mengurung kita sehingga waktu kita untuk berjumpa dengan Tuhan, suami dan istri itu sangat minim. Kira-kira apa itu Bapak Ibu? Ya, HP, medsos. Ya, orang bangun pagi itu bukan langsung buat tanda salib dan bersyukur kepada Tuhan, tapi langsung cari HP. Langsung buka Instagram, Facebook, TikTok, media sosial YouTube, game online, dan lain sebagainya. Itu salah satu hal, satu faktor yang telah merebut kita dari genggaman kasih Tuhan kita, Yesus Kristus. Dan ini menjadi kesempatan bagi kita untuk merenungkan panggilan kita sebagai suami istri, anak, orang tua, mertua, menantu, sebagai imam, suster, biarawan, biarawati. Media sosial telah merebut kita dan mengalihkan perhatian kita dari kasih sayang kita kepada Tuhan dan sesama, suami dan istri, dan lebih sering kita fokus pada media sosial dan mengabaikan orang-orang di sekitar kita. Terkadang kalau saya perhatikan kita berkumpul, sudah pegang HP, kita tidak peduli dengan orang-orang di sekitar kita. Kita lebih peduli dengan mereka yang jauh di seberang sana ketimbang orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan kebiasaan kebanyakan orang tua supaya tidak repot dengan anaknya memberikan HP dari pagi sampai sore kepada anaknya. Biarkan anaknya dengan dunianya sendiri, mamanya TikTokan. Lebih banyaknya begitu. Mama sibuk dengan TikTok, bapak sibuk dengan game online, anak sibuk dengan iPad-nya sendiri. Akhirnya terjadilah keributan, keberantakan di tengah rumah tangga dan lain sebagainya. Maka zaman dulu Yesus bilang tidak ada satu orang pun yang dapat merebut mereka dari tanganku. Tetapi teknologi media sosial telah mengalihkan perhatian kita kepada Tuhan dan sesama. Dan membuat kita terkurung dalam kesempitan cinta diri. Jadi media sosial itu jadi tembok yang sangat tinggi bagi kita, sehingga kita tidak peduli dengan orang-orang di sekitar kita. Maka pada hari Minggu panggilan
tahun ini kita merenungkan bahwa Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa tidak ada satu orang pun yang dapat mengambil kita, merebut kita dari tangan Tuhan. Tetapi perkembangan dunia telah merebut hati, pikiran dan perasaan kita, sehingga kita mengabaikan Tuhan dan orang-orang di sekitar kita. Mari kita berjuang membenahi diri dan panggilan hidup kita masing-masing. Semoga